Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama yaitu nasab dan masa kecilnya. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi seperti orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang ulama atau seseorang yang besar. Imam Ahmad berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna saat berumur 10 tahun. Setelah itu, ia baru memulai mempelajari hadis, sama seperti dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad pun berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya wafat saat beliau masih berumur 10 tahun atau masih dihitung belia lah. Di usia remajanya, Imam Ahmad bekerja sebagai tukang pos untuk membantu perekonomian keluarga. Hal itu ia lakukan sambil membagi waktunya mempelajari ilmu dari tokoh-tokoh ulama hadis di Baghdad. Yang kedua yaitu ada perjalanan menuntut ilmu. Guru pertama Ahmad bin Hambal muda adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf Al-Qadhi. Ia belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi qiyas dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip mazhab Hanafi, Imam Ahmad mempelajari hadis dari seorang ahli hadis Baghdad, Haitham bin Bishr. Tidak cukup menimba ilmu dari ulama-ulama Baghdad, Imam Ahmad juga menempuh safar dalam mempelajari ilmu. Ia juga pergi mengunjungi kota-kota ilmu lainnya seperti Mekah, Madinah, Suriah, dan Yaman. Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekah. Lalu ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menimba ilmu dari beliau selama 4 tahun. Imam Syafi'i mengajarkan pemuda ini tidak hanya sekedar menghafal hadis dan ilmu fikih, akan tetapi memahami hal-hal yang lebih mendalam dari hadis dan fikih tersebut. Walaupun sangat menghormati dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i, namun Imam Ahmad memiliki arah pemikiran fikih tersendiri. Ia menunjukkan bahwa beliau adalah seseorang yang tidak fanatik dan membuka diri. Yang ketiga, menjadi seorang ulama. Setelah belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam fikih. Imam Ahmad menjadi seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam, terutama setelah Imam Syafi'i wafat di tahun 820. Imam Ahmad seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior. Dengan ketenarannya, Imam Ahmad pun tetap hidup sederhana dan menolak untuk masuk dalam kehidupan yang mewah. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah-hadiah terutama dari para tokoh politik. Beliau khawatir dengan menerima hadiah-hadiah tersebut menghalangnya untuk bebas berpendapat dan berdakwah. Abu Daud mengatakan, majelis Imam Ahmad adalah majelis akhirat, tidak pernah sedikit pun disebutkan perkara dunia di dalamnya, dan aku sama sekali tidak pernah melihat Ahmad bin Hambal menyebut perkara dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Yuli Nuraini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang yang keempat, yaitu masa penuh cobaan. Pada tahun 813 sampai 833 Masehi, dunia Islam dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun, seorang khalifah yang terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah. Al-Ma'mun ini percaya pada garis utama pemikiran Mu'tazilah dan berusaha memaksakan keyakinan baru dan berbahaya tersebut kepada semua yang berada di kerajaannya, termasuk para ulama. Banyak ulama-ulama yang berpura-pura menerima ide-ide Mu'tazilah demi menghindari penganiayaan. Berbeda halnya dengan Imam Ahmad, beliau dengan tegas menolak untuk berkompromi dengan keyakinan tersebut. Akibat penolakan Imam Ahmad tersebut, beliau dibawa ke hadapan Al-Ma'mun, lalu ia disiksa dan dipenjarakan. Bahkan beliau disiksa begitu keras hingga beberapa kali sampai pingsan. Meskipun demikian, Imam Ahmad tetap memegang teguh keyakinannya, memperjuangkan akidah yang benar, dan akibat dari perjuangan
beliau tersebut yang demikian, bahkan sampai-sampai benar-benar itu menginspirasi umat Islam lainnya di seluruh wilayah Daulah Abbasiyah tersebut. Yang kelima yaitu wafatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad wafat di Baghdad pada tahun 855 Masehi. Banan bin Ahmad al-Khosbani yang menghadiri pemakaman Imam Ahmad bercerita bahwa jumlah laki-laki yang mengantarkan jenazah Imam Ahmad berjumlah 800.000 orang dan 60.000 orang wanita. Selanjutnya yaitu B. Pemikiran Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun Imam Hambal banyak membahas dan mengeluarkan fatwa dalam bidang fikih, tidak ditemukan kitab-kitab fikih orisinil karya Imam Ahmad. Imam Ahmad memang tidak membukukan fatwa-fatwa fikihnya dan tidak pula mendiktekan fatwa-fatwa tersebut kepada murid-muridnya. Ini adalah kebijakan dan prinsip Ahmad. Suatu ketika seseorang yang hadir dalam majelis Ahmad mencatat fatwa-fatwanya. Ahmad berkata, "Jangan kamu tulis pendapatku, bisa saja aku berpendapat pada hari ini lalu aku ubah besok." Dalam kurung Al-Jundi 1970-279, warisan fikih Imam Ahmad diperoleh melalui aktivitas para murid dan pengikutnya yang diyakini sebagai prestasi dari pemikiran fikih Imam Ahmad. Pemikiran fikih Imam Ahmad sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuannya tentang hadis. Hadis menempati posisi sentral di samping Al-Quran dalam mazhab fikihnya. Dia menentang keras pendapat yang berdasarkan kepada Al-Quran semata dengan mengabaikan hadis. Tetapi bukan berarti Imam Ahmad bersikap pesimis dalam menerima hadis. Hadis-hadis diseleksinya dengan ketat, terutama hadis-hadis hukum. Hadis-hadis yang tidak berkaitan langsung dengan masalah hukum, dia memperlonggar seleksi penerimanya. Imam Ahmad dapat menerima hadis dhaif sebagai hujjah dalam masalah fadhail al-amal selama kedhaifannya bukan karena perawi pembohong. Dalam kurung Dahlan 1996-513. Abdul Wahab, salah seorang murid Imam Ahmad, menggambarkan keluasan pengetahuan Ahmad tentang hadis dan intensitas penggunaan hadis dalam fatwa-fatwa Imam Ahmad dengan berkata, "Saya belum pernah melihat orang seperti Ahmad. Dia ditanya mengenai 60.000 masalah, lalu dia menjawab dengan hadasana, akbarona." Dalam kurung Al-Jundi 1970-254. Maksudnya, Ahmad menjawab semua masalah tersebut dengan memakai hadis. Karena keteguhan dan intensitas Ahmad menggunakan hadis, maka mazhab fikihnya dikenal dengan mazhab fikih al-sunnah atau Al-Kahtan 1989 Al-Kahtan 1989-245. Ahmad berprinsip bahwa fatwa harus berdasarkan dalil-dalil yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Dia menentang fatwa tanpa dasar yang kuat atau fatwa yang berdasarkan pemikiran saja. Ahmad menasihati murid-muridnya, jauhilah memberi fatwa dalam masalah yang tidak ada tuntutannya. Abu Bakar al-Mazwazi, murid Ahmad, pernah menyatakan suatu masalah yang belum jelas bagi Ahmad sendiri. Ahmad secara terus terang menjawab, "Saya belum mengetahui." Dalam kurung Al-Jundi 1970-271. Ahmad memiliki metode sendiri dalam mengistimbatkan hukum. Metodologi fikih Ahmad dapat disarikan dari fatwa-fatwa fikih yang disampaikan murid dan pengikutnya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ilham al-Muqqi'in menjelaskan 5 dalil yang menjadi dasar istimbat hukum Ahmad, yakni 1. Nas atau Al-Quran dan Sunnah marfu'ah. 2. Fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan di antara mereka. 3. Fatwa sahabat yang diperselisihkan di antara mereka. 4. Hadis mursal dan hadis dhaif. Dan 5. Qiyas. Dalil-dalil tersebut digunakan dengan urutan prioritas.
1. Al-Quran dan As-Sunnah. Maaf, 1. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah disebutkan secara bersamaan dan pada tempat yang sejajar di peringkat pertama urutan sumber dan dalil hukum. Keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang erat. Hujahan sunnah ditetapkan melalui akidah, sementara itu sunnah sendiri merupakan penjelasan bagian Al-Quran. Yang ketiga adalah hadis mursal dan hadis do'if. Hadis do'if yang dimaksud Ahmad tidak sama dengan hadis do'if dalam pengertian ilmu hadis yang membagi hadis kepada hasan dan do'if. Hadis do'if versi Ahmad dapat dikelompokkan kepada hadis hasan dalam kategori hadis dalam ilmu hadis dewasa ini. Menurut Hayyin, sebagaimana dikutip oleh Az-Zahra, hadis do'if pada versi Ahmad bukanlah hadis batil atau hadis mungkar. Sedangkan hadis mursal adalah hadis yang tidak disebut perawinya pada tingkat sahabat. Dan yang keempat adalah qiyas. Apabila Ahmad tidak menemukan dalil hukum dalam Al-Quran, Sunnah, fatah sahabat dan tabi'in, serta hadis mursal dan hadis do'if, maka Ahmad menggunakan qiyas. Penggunaan qiyas ini dilakukan dalam keadaan terpaksa, dalam artian tiada dalil-dalil lain seperti yang disebut di atas. Dan yang kelima adalah ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa tentang suatu hukum syara' berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga qiyas menurut sebagian fuqaha. Dan sedangkan yang keenam adalah al-masalih. Yang dimaksud adalah al-masalih al-mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak ditemukan dalam dalil Al-Quran maupun Sunnah. Ahmad menerima al-masalih al-mursalah sebagai dalil hukum sebab menurut para sahabat menurutnya para sahabat juga menggunakannya. Ahmad banyak menggunakan masalah dalam masalah arsyiyasah al-syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Istiqomah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Yakni yang nomor 7 adalah itisan dalam madhab Hanafi adalah penerapan hukum terhadap satu masalah yang belum ada hukumnya dengan mencari bandingannya dalam dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau hukum darurat dengan cara berpaling dari qiyas zahir kepada qiyas aqwa. Jika ditinjau dari madhab Maliki, istihsan termasuk cara pengambilan hukum berdasarkan maslahah dengan cara berpaling dari kaidah yang sudah tetap. Menurut Abu Zahroh, karena Ahmad juga menerima maslahah sebagai dalil hukum, maka tidak mungkin mereka menentang istihsan. Yang kedelapan ada al-zari'ah, yaitu berarti wasilah atau perantara yang menghasilkan dan menyebabkan terwujudnya suatu perbuatan hukum tertentu. Menurut Ahmad dan pengikutnya, bila mana syar'i memerintahkan sesuatu berarti juga memerintahkan wasilahnya. Begitu pula dengan bila syar'i melarang sesuatu berarti melarang juga wasilahnya. Dengan demikian, zari'ah memainkan peran penting dalam pertimbangan hukum madhab Imam Hambali. Yang kesembilan ada istishab, yaitu melanjutkan pemberlakuan hukum yang sudah ditetapkan sampai ada dalil yang merubahnya. Madhab Hambali menggunakan dalil ini dalam istimbat hukum. Misalnya menggunakan kaidah fikih dalam masalah akad, syarat, dan lain-lain. Yang C, perkembangan madhab Hambali. Madhab Hambali pertama kali berkembang di Baghdad, Irak, yang di sanalah tempat asal Imam Hambali. Pada awal abad keempat, Imam Hambali mulai menyebar ke kawasan Najd, lalu kemudian ke Mesir. Kemudian menurut Imam Hasbi As-Siddiqi yang mengutip dari para ulama-ulama sejarah Tasre', madhab Hambali kurang banyak pengikutnya dan kurang luas penyebarannya. Kurang luas penyebarannya madhab Hambali dikarenakan Imam Hambali begitu tegas berpegang teguh pada riwayat dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Selain itu, Imam Hambali juga sangat sedikit melakukan ijtihad. Beliau juga menggunakan qiyas hanya ketika terpaksa saja. Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, pendirian Imam Hambali tegas itulah yang membuat beliau berbeda dengan imam-imam madhab yang lain. Walaupun imam-imam madhab yang lain menggunakan qiyas juga disebabkan karena tidak menemukannya dalam Al-Quran dan hadis. Pendirian Imam Hambali ini pula juga membuat beliau menjadi
imam madhab yang paling banyak mengumpulkan hadis. Beberapa ulama madhab lain pun juga terkadang melihat madhab Hambali untuk menemukan beberapa hadis yang sesuai untuk perkara-perkara tertentu. Madhab Hambali kemudian menemukan momentumnya untuk tumbuh dan berkembang ketika Arab Saudi berdiri. Kerajaan Arab Saudi yang didirikan oleh Abdul Aziz bin Saud berdiri di kawasan Hijaz dan Najd bermadhab Hambali. Karena pengaruh pemerintah Arab Saudi yang menggunakan madhab Hambali, maka madhab ini kemudian mendapatkan kedudukan yang istimewa di masyarakat khususnya Arab Saudi. Terima kasih.